Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video pembelajaran mata kuliah etika bisnis syariah. Dalam sesi kali ini kita akan menyelami fondasi dari seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fokus kita hari ini adalah untuk membedah 3 pilar utama. Pertama, kita akan mendefinisikan secara mendalam apa itu bisnis syariah dan apa tujuan hakiki di baliknya. Kedua, kita akan membahas bagaimana orientasi syariah berfungsi sebagai sistem kendali yang unik, dan ketiga, kita akan mengidentifikasi perbedaan fundamental antara model bisnis syariah dengan bisnis non syariah atau konvensional. Ketika kita berbicara tentang bisnis syariah, seringkali yang terlintas adalah sekadar produk halal atau transaksi tanpa bunga. Namun, pengertiannya jauh lebih luas dan mendasar. Berdasarkan tinjauan dari berbagai literatur, seperti karya-karya tentang ekonomi Islam, bisnis syariah dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis yang seluruh aspeknya mulai dari akad, operasional, hingga cara penyelesaian sengketa, tunduk pada ketentuan syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan sekadar kegiatan mencari keuntungan, melainkan sebuah bentuk ibadah. Paradigma ini mengubah seluruh cara pandang bisnis menjadi sarana untuk merealisasikan kemaslahatan di muka bumi, bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal ini membawa kita pada tujuannya. Jika bisnis konvensional seringkali berfokus pada profit maximization, maka tujuan utama bisnis syariah adalah mencapai falah. Falah adalah sebuah konsep kesuksesan yang holistik, mencakup kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia serta keselamatan di akhirat. Untuk mencapai falah, bisnis syariah tidak hanya mengejar profit material, yang tentu saja diakui sebagai hal penting, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial dan yang terpenting, mencari keberkahan dan keridaan Allah atau mardatillah. Tujuan ini selaras dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan luhur diturunkannya syariat, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, bagaimana syariah ini berfungsi sebagai pengendali dalam praktik bisnis? Orientasi syariah bekerja sebagai sebuah sistem kendali internal dan eksternal. Secara internal, kendali ini berasal dari keimanan, tauhid, seorang pebisnis muslim. Keyakinan bahwa Allah Maha Melihat akan menumbuhkan sikap integritas dan takut berbuat curang. Meskipun tidak ada orang lain atau regulator yang mengawasi, inilah yang disebut dengan kendali iman atau muraqabah. Secara eksternal, syariah memberikan seperangkat aturan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang. Ini adalah koridor yang harus ditaati. Prinsip-prinsip seperti keadilan yang menuntut pelaku bisnis untuk berlaku adil kepada semua pihak, konsumen, karyawan, pemasok, bahkan pesaing menjadi sebuah keharusan. Selain itu, ada prinsip pertanggungjawaban atau mas'uliyah, di mana setiap keputusan bisnis tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat, dan yang paling utama kepada Allah di hari akhir kelak. Larangan riba, dharar, atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir adalah bentuk nyata dari kendali syariah ini untuk melindungi masyarakat dari praktik yang eksploitatif. Perbedaan paling fundamental terletak pada landasan filosofisnya. Bisnis syariah berakar pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang menempatkan etika dan spiritualitas sebagai inti dari kegiatan ekonomi. Sebaliknya, bisnis konvensional umumnya dibangun di atas filosofi sekuler dan positivistik, di mana pertimbangan utamanya adalah rasionalitas ekonomi untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan filosofi ini kemudian turun ke level operasional. Dalam hal sumber daya, bisnis syariah memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai aturannya, bukan sebagai milik absolut individu. Dalam hal orientasi, seperti yang telah dibahas, tujuannya adalah falah yang multidimensi, sementara bisnis konvensional cenderung berorientasi pada profit dan kepentingan pemegang saham.
Mekanisme transaksi pun sangat berbeda. Bisnis syariah secara tegas melarang bunga dan mendorong sistem bagi hasil yang lebih adil. Ia juga melarang transaksi yang mengandung unsur spekulatif dan ketidakjelasan yang merugikan. Ini sangat kontras dengan sistem konvensional, di mana bunga menjadi instrumen utama dan aktivitas spekulatif di pasar modal menjadi hal yang lumrah. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, dapat kita tarik sebuah benang merah yang kuat. Bisnis syariah bukanlah sekadar bisnis konvensional yang diberi label halal. Ia adalah sebuah paradigma yang utuh yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan etika luhur. Tujuannya melampaui sekadar materi untuk mencapai kesuksesan sejati atau falah, dengan menjadikan syariah sebagai kompas moral dan sistem kendali yang memastikan bisnis berjalan di atas rel keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Semoga pemahaman dasar ini menjadi fondasi yang kokoh bagi kita untuk mempelajari aspek-aspek etika bisnis syariah yang lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.